Oke guys, kembali lagi bersama saya Jimmy. Hari ini aku akan bercerita dari salah satu orang teman terdekatku. Sebut saja namanya Ana. Kejadian ini dialaminya sekitar beberapa tahun lalu saat menyewa rumah kontrakan di daerah Bandung. Oh ya, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys ya, bantu ke 10.000 subscriber. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Jadi kisah ini akan diceritakan dalam sudut pandang orang yang pertama. Suara wanita itu makin keras. Astaga, sekarang dia ada di samping telingaku. Suara siapa itu? Dia berhenti di depan pintu. Saat ku hampiri pintu dengan perlahan, pintu diketuk dengan keras dari luar. Mungkin itulah yang aku rasakan saat pertama kali mendapati gangguan dari berbagai makhluk halus yang ada di rumah kontrakanku. Jam 2 dini hari aku mendapatkan serangan dari berbagai makhluk halus yang ada di sekitar kontrakanku. Halo, namaku Ana. Aku ingin menceritakan kisah yang menjadi bagian terkelam dalam hidupku. Saat itu, aku dan suamiku, namanya Rizal, memutuskan untuk menyewa kontrakan yang berada di daerah Bandung Barat. Untuk pada saat itu, rumah kontrakan yang mereka tempati itu tergolong nyaman. Namun, keputusan kami berdua membuat kami terjebak dalam suasana yang terhitung menyeramkan. Pada saat pindah ke kontrakan tersebut, aku sedang mengandung anak pertama. Menurut ahli dalam ilmu gaib, wanita yang sedang mengandung mempunyai wangi yang menarik bagi para makhluk gaib. Saat itu usia kandunganku sudah memasuki trimester ketiga. Beberapa minggu setelah kami pindah ke sana, tidak ada gangguan yang berarti sampai anak pertamaku lahir. Namun, ada suatu kejadian yang membuat aku ketakutan dan sekaligus penasaran. Beberapa hari setelah anak pertamaku lahir, aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berada di luar rumah kontrakan. Namun, saat aku masuk, aku terkejut ada seorang nenek-nenek yang sedang menggendong anakku. Dengan penasaran, aku pun bertanya pada nenek-nenek tersebut. Halo, Anda siapa? Kok bisa masuk ke sini? Tanya. Nenek itu pun meletakkan bayiku kembali ke tempatnya. Lalu dia berbalik menatapku. Tatapan mata yang tajam, seolah sedang memberikan peringatan. Dengan mata menyelidik, aku berusaha mengenali nenek ini, namun nihil. Aku tidak mengenal siapa dia. Panggil saya Emak. Saya menempati tempat ini sebelum kamu, ucap si nenek setelah berbalik badan dan menatapku. Yang betah ya di sini, Emak suka sama kamu. Kalau ada yang ganggu, kamu biarin aja, jangan terlalu hiraukan, lanjut nenek tersebut. Setelah mengatakan hal tersebut, si nenek kembali menengok ke arah bayiku lalu tersenyum. Kemudian si nenek berjalan terpatah-patah melewatiku menuju keluar kontrakan. Esok paginya aku menceritakan mimpiku pada Rizal, namun menurut Rizal itu hanya mimpi belaka. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, hampir sama sekali tidak ada gangguan dari para makhluk itu. Namun tak disangka, kengerian pun akan segera dimulai. Pada saat itu Rizal kebetulan bekerja shift malam, meninggalkanku dan Aziz, nama anak pertama kami berdua, di kontrakan. Rizal berangkat jam 9 malam, karena di kantornya masuk jam 10 malam. Awalnya tak ada apa-apa, hening malam seperti biasa. Namun terasa ada yang ganjil malam itu. Suara langkah kaki di depan pintu kontrakan. Aku pun mendekati jendela untuk melihat siapa yang ada di luar, namun hasilnya nihil. Tak ada siapa-siapa di depan. Mungkin tetangga kontrakan yang baru pulang kerja, pikirku tanpa merasa curiga sedikit pun. Aku pun membawa putraku untuk segera tidur, agar segera cepat untuk melewati malam itu. Sebelum tidur, aku merasa seperti sedang diawasi dari arah dapur. Namun aku tak terlalu menghiraukannya. Aku segera tidur karena sudah sangat mengantuk. Tak tahu bahwa sejak ditinggal sendiri ada sosok yang selalu memperhatikanku. Jam 2 malam aku pun terbangun karena haus. Setengah sadar, aku berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Sayup-sayup aku mendengar suara perempuan. Asal suara tersebut terdengar seperti dari jauh. Lamat-lamat aku memperhatikan suara tersebut dan ternyata itu adalah suara tangisan perempuan. Aku memaksakan kedua mataku agar segera tidur.
Namun tak bisa. Sekarang suara tangisan itu makin terdengar jelas. Seakan-akan si yang mempunyai suara itu ada di sampingku. Aku pun ketakutan. Aku melihat ke arah bayiku yang masih tertidur lelap. Syukurlah anakku tidak diganggu. Tangisan si perempuan itu makin kencang, seakan sedang dibisikkan di telingaku. Dengan sekuat naga, aku menutup telingaku, namun sia-sia. Suara itu tetap terdengar. Aku mulai panik, aku berdoa apa saja yang bisa. Tak disangka, suara itu berangsur pelan, dan akhirnya suara itu hilang. Dalam keheningan, aku tetap tidak bisa tidur. Meski terpikir suara itu datang lagi, aku masih ketakutan. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar kembali. Aku berpikir siapa sih yang jalan-jalan di depan kontrakan malam-malam. Dengan enggan, aku pun bangkit dari tempat tidur dan berjalan menghampiri jendela dengan was-was. Aku pun mengintip melalui jendela, namun anehnya tak ada siapa-siapa di sana. Aku pun kembali ke tempat tidur, namun saat aku berbalik, suara langkah itu terdengar lebih cepat. Refleks aku langsung balik badan dan kembali mengintip lewat jendela. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Merasa kembali tidak beres, aku pun segera berlari ke tempat tidur. Namun, sesaat akan sampai tempat tidur, aku melihat siluet putih beranjak dari tempat tidur dan pergi ke arah dapur. Jadi siluet itu adalah sosok bayangan putih bagi kalian yang belum tahu, itu menurut versiku ya. Oke, langsung lanjut. Aku pun langsung berlari memeriksa bayinya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, syukurlah bayiku baik-baik saja. Saat aku memeluk bayiku dan beranjak ke tempat tidur, aku mencium bau menyan yang sangat pekat, bercampur dengan bau amis darah. Aku pun seketika merinding ketakutan. Aku langsung merebahkan diriku dan bayiku ke tempat tidur, lalu menutupi tubuhku dan bayiku dengan selimut. Aku pun diam, coba mengatur nafas agar tidak panik. Di saat keheningan, aku terdiam. Suara wanita itu kembali lagi, tapi bukan tangisan seperti awal mula, tapi kini berganti menjadi hidung Sunda. Aku kembali ketakutan, aku kembali merapalkan doa-doa yang aku bisa. Sia-sia, suara kidung wanita itu makin jelas, perlahan-lahan mendekatiku. Sedikit demi sedikit kidung Sunda itu mulai terdengar jelas. Aku pun menangis tertahan dalam selimut. Aku sangat ketakutan. Aku terus merapalkan doa yang ku bisa. Perlahan, kidung itu terdengar seperti menjauh dariku. Setelah memastikan suara tersebut sudah menjauh, aku memberanikan diri untuk membuka selimut yang menutupi tubuhku. Aku melihat ke sekitar untuk memastikan bahwa tak ada apa-apa di sekitarku. Aku pun mengambil selendang untuk menggendong bayi karena berniat ingin pergi dari kontrakan saat ini. Saat sedang duduk di pinggir tempat tidur, aku dikejutkan oleh suara yang membuatku terkaget. Suara langkah kaki itu terdengar lebih kencang dan terhenti di depan pintu. Aku pun diam agar lebih jelas mendengar suara itu, namun tiba-tiba suara pintu kontrakanku ada yang mengetuk kencang yang membuat aku takut dan terkejut. Aku langsung mengambil bayiku dan menggendong bayiku menggunakan selendang yang sebelumnya sudah aku ambil. Aku pun langsung berjalan ke arah pintu. Saat aku akan keluar, aku kembali mendengar suara wanita itu. Suara wanita itu kini terdengar seperti menertawakanku dari belakang tubuhku. Setelah melihat ke arah jam dinding, waktu menunjukkan jam 3 dini hari. Tanpa pikir panjang, aku segera pergi dari rumah kontrakanku menuju rumah biku yang berjarak 250 meter. Saat perjalanan, aku tak henti-hentinya merapalkan doa-doa yang kubisa. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan pohon korsen atau ceri. Saat melihat pohon itu, aku bergelidik ngeri, lalu mempercepat langkahku agar segera sampai di rumah bibiku. Sesampainya di rumah bibiku, aku langsung bergegas untuk mengetuk pintu, berharap masih ada yang terjaga di rumah bibiku. Namun, sesaat akan mengetuk pintu, ternyata pintu tersebut lebih dahulu dibuka oleh si pemilik rumah. "Ana, ngapain kamu pagi-pagi kesini?" Bikin om kaget aja. Ternyata yang membukakan pintu adalah omku. Aku hanya bisa terdiam bingung. "Kok om jam segini udah bangun?" Aku menatap omku lalu bertanya,
Om kok sudah bangun? Mau kemana? Tanya aku. Ya sudah dong, ini Om mau ke masjid. Bentar lagi kan azan subuh. Gimana sih kamu? Jawaban dari omku yang membuat aku terbeku. Lah, mau azan subuh? Kan ini masih jam 3 Om. Kok azan subuh sih? Ngaco Om. Ucapku seakan tak percaya sudah mau azan subuh. Padahal kan tadi aku pergi dari rumah kontrakan jam 3. Ah, gak mungkin dong memakan waktu 2 jam untuk sampai ke rumah bibiku. Kamu yang ngaco nah. Orang udah jam setengah 5. Udah sana masuk. Bibi lagi di dapur. Mah, ada Ana. Ucap Om sebelum berangkat ke masjid. Ana, ada apa nih pagi-pagi udah di rumah Bibi? Bibiku datang dari arah dapur dan segera menggandengku untuk masuk. Setelah masuk, aku duduk dan hanya melamun setelah mendengar ucapan omku tadi. Mataku pun menyelidik mencari jam dinding, dan benar saja waktu sudah menunjukkan jam setengah 5 dan azan pun sudah berkumandang. Bibi, mau percaya atau enggak? Tadi Ana berangkat ke sini jam 3, Bi. Jelasku pada Bibi saat Bibi sudah duduk bersama. Yang bener, kamu masa jam segini baru sampai sih? Kan deket, lagian ngapain coba jam 3 subuh kesini? Kata takut kamu, tanya Bibi seakan tak percaya apa yang sebelumnya aku jelaskan kepada Bibi. Aku pun menjelaskan kejadian yang dialaminya dari jam 2 malam. Bibi bergidik ngeri mendengar ceritaku. Tak lama omku setelah kembali dari masjid dengan terburu-buru dan wajah panik. Ana, ngapain kamu jam 3 malam muter-muter di pohon karsen? Tanya omku tanpa mengucap salam. Hah? Apaan Om? Ana malah bingung. Ana dari kontrakan pergi jam 3 pagi, tapi sampai sini malah udah jam setengah 5. Jawabku. Astagfirullah. Bibi pun meminta Om untuk duduk kembali dan meminta aku menceritakan ulang kejadian yang aku alami kepada Om. Nah, jadi gitu Pak. Semalam Ana dapat gangguan dari makhluk-makhluk yang gak jelas itu. Tapi kok Papa tahu Ana muter-muter pohon karsen jam 3 malam? Tanya dari bibiku pada Om. Astagfirullah. Jadi tadi di masjid Papa ketemu sama Pak Hasan. Malam tadi jadwal Pak Hasan buat ronda. Pas jam 3 malam Pak Hasan mau pulang. Nah, di jalan pas Pak Hasan ngeliat Ana lagi muter-muter pohon karsen. Jawaban Om yang membuat aku jadi penasaran. Pak Hasan samperin lah. Ternyata Ana lagi gendong bayinya. Pak Hasan tanya, Ana sedang apa? Malam-malam di luar. Gak ngejawab. Ana malah terus muterin pohon karsen itu. Terus senyum-senyum sendiri. Pak Hasan juga sempat dengar Ana berhitung Sunda. Ya udah, Pak Hasan tinggalin. Takutnya anak-anak itu lagi rewel. Jadi Ana ayun-ayun di luar. Lanjut Om. Mendengar jawaban dari Om, aku lalu syok. Bibiku langsung memelukku supaya tenang. Lalu Bibi mengambil bayiku untuk dipindahkan ke kamar. Kenapa sejak kejadian itu bayiku tetap tertidur nyenyak? Itulah salah satu kengerian yang dialami olehku semenjak tinggal di rumah kontrakan itu. Kengerian tak sampai di situ saja, masih banyak kengerian yang aku alami di rumah itu. Akan kita ungkap kisah selengkapnya di lain waktu. Nah, jadi untuk memperjelas lokasi rumah kontrakan Ana berada di daerah Bandung Barat. Depan kontrakan Ana ada kebun bambu, dan di tengah-tengahnya ada makam keluarga. Di sampingnya ada sawah, akses hanya muat 1 mobil saja. Untuk menuju rumah bibinya seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 5 menit. Akses menuju rumah bibi hanya bisa masuk 1 motor, tapi kadang masih ada ruang, tapi sedikit.